Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai studi kasus database, membangun basis data pertanian dengan memanfaatkan multi-platform basis data atau database interchangeability. Tema yang akan kami angkat pada presentasi kali ini yaitu luas panen tanaman sayuran, di mana anggota kelompok kami yaitu Farun Farudin, Vivia Waisesari, dan Mutia Marhatika. Adapun latar belakang dari acara studi kasus ini yaitu tanaman sayur merupakan komoditas penting dalam ketahanan pangan di Indonesia. Tanaman sayur dapat ditanam pada daerah sawah tada hujan dan juga sawah irigasi. Sawah tada hujan sendiri merupakan suatu lahan yang memiliki pemantang tetapi tidak diairi dengan ketinggian dan waktu yang terus-menerus, sehingga ketika musim kemarau berisiko untuk kekeringan. Sedangkan untuk sawah irigasi merupakan satu sawah yang sumber airnya dari tempat lain yang disalurkan menggunakan saluran-saluran air yang sengaja dibuat. Untuk sumber airnya bisa berasal dari waduk atau danau. Dalam studi kasus ini, data yang digunakan bersumber dari BPS, yaitu data luas panen tanaman sayuran di Kabupaten Bantul yang dibuat pada Microsoft Access, kemudian diekspor dan ditampilkan basis data, serta menyematkan data geometrinya. Selanjutnya, membangun basis data QGIS dan menampilkan tabel yang telah memiliki drop-down. Adapun tujuan pada acara studi kasus kali ini yang pertama, yaitu membuat basis data dengan menggabungkan berbagai perangkat lunak yang telah dipelajari dari praktikum awal di acara awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, yaitu menyusun basis data QGIS secara mandiri. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dan mengeksplorasi penggunaan perangkat lunak basis data yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada studi kasus ini yaitu laptop, jaringan internet, perangkat lunak basis data dan sistem informasi geografis, yakni Microsoft Access, PostgreSQL, PostGIS, ArcCatalog, serta ArcMap versi 10.8. Lalu ada pula Microsoft Word dan Microsoft Excel. Bahan yang digunakan pada studi kasus ini yaitu modul praktikum database acara 10, lembar kerja praktikum database acara 10, serta buku sistem cookie data statistik. Adapun diagram alir yang kami buat untuk melakukan studi kasus ini yaitu kami mengumpulkan bahan berupa data BPS dan juga buku panduan QGIS. Untuk data BPS yang kami gunakan adalah data pertanian Kabupaten Bantul dan buku panduan QGIS versi 5.1 dan memilih vegetasi. Untuk proses yang kami lakukan yaitu penyiapan dan pembuatan basis data, di mana penyiapan dan pembuatan basis data dari data BPS dan juga buku panduan QGIS. Untuk alat yang kami gunakan adalah Microsoft Access untuk pembuatan basis data tabular, ArcCatalog untuk pembuatan geodatabase, PostgreSQL atau PostGIS untuk penyematan data geometri, dan yang terakhir kami menggunakan ArcMap untuk melakukan digitasi pada area sawah. Adapun hasil dari kegiatan praktikum studi kasus ini yaitu basis data pertanian Kabupaten Bantul dengan data geometri yang kami kerjakan menggunakan PostgreSQL atau PostGIS dan juga peta lahan area sawah Kabupaten Bantul dengan tabel atribut yang mengacu pada QGIS yang kami kerjakan menggunakan ArcCatalog dan juga ArcMap. Kemudian selanjutnya yaitu timeline pengerjaan acara studi kasus kali ini. Yang pertama pada tanggal 11 November tahun 2021 kami telah menyelesaikan Microsoft Access dan juga PostgreSQL. Kemudian pada tanggal 18 November tahun 2021 kami telah menyelesaikan atau menyematkan basis data dengan data geometrinya pada PostGIS. Selanjutnya pada tanggal 25 November tahun 2021 progres yang sudah kami selesaikan yaitu menyelesaikan QGIS atau Katalog Unsur Geografi Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 Desember tahun 2021 kami telah menyelesaikan pembuatan data atau materi untuk presentasi. Kemudian pada tanggal 4 Desember tahun 2021, kami melakukan rekaman atau record presentasi. Lalu cakupan studi kasus pada acara ini yaitu melakukan pencarian data, yakni data statistik dengan tema luas panen tanaman sayuran di Kabupaten Bantul dengan unit analisis kecamatan, lalu dilanjutkan dengan Microsoft Access untuk membuat basis data tabular sesuai data statistik Kabupaten Bantul, lalu PostgreSQL atau PostGIS untuk menampilkan basis data dan menyematkan dengan data geometrinya. Yang terakhir yakni QGIS untuk mengumpulkan hasil geodatabase dan membuat tabel yang berisi resum definisi setiap unsur yang dipetakan. Adapun sumber data pada kegiatan praktikum kali ini yaitu data statistik dengan tema luas panen tanaman sayuran
di Kabupaten Bantul dengan unit analisis kecamatan tahun 2021. Berikut merupakan jenis tanaman sayur dan juga data-data yang kami lakukan. Kemudian perangkat lunak basis data pertama yang kami gunakan adalah Microsoft Access. Microsoft Access digunakan untuk membuat basis data tabular sesuai dengan data statistik Kabupaten Bantul. Nah, langkah pertama yang kami lakukan yaitu membuat desain view atau field, di mana field tersebut berisi ID, kemudian nama kecamatan, berisi nama kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, kemudian untuk kolom ketiga dan selanjutnya berisi nama-nama jenis tanaman sayur yang nantinya akan diisi luas panen tanaman sayur sesuai dengan data yang sudah kami dapatkan tadi. Kemudian setelah membuat field, langkah selanjutnya yaitu membuat record dan mengisi field. Pengisian field disesuaikan dengan sumber data yang sudah kami dapatkan tadi juga. Setelah itu, apabila sudah mengisi field, langkah selanjutnya yaitu mengekspor data tersebut dalam bentuk Excel dengan menggunakan menu file yang ada pada Microsoft Access yaitu external data, kemudian mengeklik atau menekan tombol Excel, kemudian dapat disimpan dalam bentuk format CSV yang nantinya hasil ekspor tersebut dapat tertampil dalam bentuk Excel. Kemudian inilah merupakan tampilan hasil ekspor tersebut. Oke, selanjutnya yaitu perangkat lunak yang digunakan kedua, PostgreSQL serta PostGIS untuk menampilkan basis data dan menyematkan dengan data geometrinya. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu membuat tabel pada database Bantul terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan membuat kolom pada tabel yang sudah dibuat dan menjadikan ID dengan sebagai primary key. Tidak lupa pada kolom tabel tersebut harus disesuaikan dengan kolom yang terdapat pada Microsoft Access sebelumnya, agar ketika mengintegrasikan datanya nanti tidak terdapat error. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan SQL dari kolom yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya melakukan import data CSV yang sudah dibuat pada Microsoft Access sebelumnya dengan memperhatikan delimiternya baik titik koma maupun titik, di mana pada studi kasus ini kami menggunakan delimiter koma. Oke, berikut merupakan tampilan tabel yang sudah diimport. Selanjutnya yaitu melakukan import data spasial dengan PostGIS. Berikut merupakan tampilan tabel data spasial hasil import, di mana pada langkah ini terdapat kolom geometri yang tertambah. Berikut merupakan tampilan data spasial hasil import yang sudah disematkan antara basis data dengan data geometrinya. Langkah terakhir dalam acara studi kasus ini yaitu pembuatan basis data katalog unsur geografi Indonesia atau KUGI, di mana untuk mengumpulkan hasil geodatabase dan membuat tabel yang berisi resum definisi setiap unsur yang dipetakan. Setelah membuka website KUGI, memilih untuk kategori vegetasi, kemudian memilih unsur sawah, dan memilih untuk skala menengah, yaitu skala yang kami gunakan 1:25.000. Berikut merupakan tampilan yang kami gunakan atau langkah-langkah yang kami kerjakan untuk membangun basis data KUGI. Dan berikut merupakan tampilan sawah AR yang kami pilih. Kemudian memasukkan domain pada personal geodatabase yang kami buat pada Ars Catalog. Perlu diperhatikan untuk data type yaitu code value dan default value. Untuk code value-nya perlu diperhatikan agar dapat memasukkan kode dan juga deskripsi agar tertampil pada atribut tabel saat digunakan pada ArsNet. Selanjutnya mengisi feature class. Data dari feature class ini kami peroleh dari website KUGI yang telah kami buka. Langkah selanjutnya yaitu melakukan digitasi peta Bantul. Langkah pertama yaitu georeferensi, kemudian digitasi lahan sawah, dan kami melakukan editing atribut tabel. Berikut merupakan hasil digitasi dari area sawah di Kabupaten Bantul, dan selanjutnya kami memiliki atribut tabel yang tertampil yang telah memiliki drop-down tentunya.
Adapun beberapa kesimpulan acara studi kasus kali ini. Yang pertama, yaitu membuat basis data dengan menggabungkan berbagai perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan pada acara studi kasus kali ini adalah perangkat lunak Microsoft Access untuk membuat tabel dan melakukan ekspor data. Kemudian menggunakan PostgreSQL dan juga PostGIS untuk membuat tabel yang dilakukan untuk melakukan import data spasial. Dan terakhir yaitu untuk membangun basis data melalui QGIS dengan menggunakan Arts Catalog. Oke, kesimpulan selanjutnya yaitu pembuatan basis data berdasarkan QGIS dapat dilakukan dengan membuka kategori, subkategori, memilih skala subkategori, lalu melakukan pengisian domain dengan melakukan klik kanan pada geodatabase, lalu memilih properties dan mengisikan field dengan cara melakukan klik kanan pada feature dataset dan memilih properties. Kesimpulan terakhir yaitu kendala dalam penyusunan basis data pada perangkat lunak PostgreSQL atau PostGIS yang kami alami adalah titik geometri pada basis data yang tidak muncul karena kesalahan input data SHP. Tetapi kendala yang kami hadapi dapat diatasi dengan menggunakan data yang memiliki sumber yang lebih cepat serta lebih memperhatikan data yang akan kami input. Kemudian ada pun saran pada acara 10 studi kasus mengenai membangun basis data pertanian dengan memanfaatkan multi-platform basis data database interchangeability, yaitu praktikum berjalan dengan lancar, baik dari segi materi pada modul, referensi, dan juga jaringan untuk melakukan praktikum itu sendiri. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint acara studi kasus ini. Oke, baik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.